Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Jordan dari kelas M2 dengan NIM 221041760. Di sini saya akan meringkas bab 1 dengan judul tinjauan dan ruang lingkup pemasaran. Baik, saya akan langsung melanjutkan ke isinya. Definisi pemasaran. Pemasaran adalah istilah bisnis yang didefinisikan oleh para ahli dalam banyak cara berbeda. Faktanya, bahkan di tingkat perusahaan, orang mungkin melihat istilah tersebut secara berbeda. Pada dasarnya, ini adalah proses manajemen di mana produk dan layanan berpindah dari konsep ke pelanggan. Ini mencakup identifikasi produk, menentukan permintaan, memutuskan harganya, dan memilih saluran distribusi. Ini juga mengembangkan dan menerapkan strategi promosi. Kotler 2001 mengemukakan definisi pemasaran berarti bekerja dengan pasar sasaran untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan pemasaran merupakan kunci kesuksesan dari suatu perusahaan. Ada juga yang mendefinisikan bahwa pemasaran adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai pada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Pemasar adalah orientasi konsumen yang lebih kuat dan pendekatan manajemen yang lebih luas yang menekankan pada perannya dalam mengarahkan arus barang dan jasa ke konsumen. Dengan kata lain, pemasaran tidak dipandang sebagai kinerja aktual dari fungsi-fungsi seperti produksi dan desain, tetapi sebagai pengaruh dan penuntun aktivitas ini. Melalui peran yang dimainkan pemasaran dalam pengambilan keputusan, pemasaran juga dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang terlibat dalam mengenali kebutuhan konsumen, mengembangkan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut, dan menciptakan dan kemudian memperluas permintaan akan produk dan layanan tersebut. Dampak pemasaran terhadap ekonomi. Pemasaran juga dapat mempunyai dampak terhadap ekonomi suatu daerah atau negara. Peran pemasaran sebagai agen katalistik dapat dilihat dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Pemasaran menyediakan jaringan sinergis yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Aktivitas pemasaran dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Mereka dapat bekerja sebagai karyawan penjualan di manufaktur, di industri lainnya, sebagai karyawan retail, dan pekerja di transportasi, komunikasi, dan lain-lain. Pemasaran juga memainkan peran yang sangat penting dan vital dalam pertumbuhan bisnis dan menghasilkan keuntungan. Pemasaran adalah salah satu-satunya departemen yang menghasilkan pendapatan bagi organisasi bisnis. Aktivitas pemasaran meliputi pengepakan, pengemasan, branding, pelabelan, iklan, publisitas, hubungan masyarakat, penjualan waralaba, penyimpanan, logistik, rantai pasokan, transportasi, dan layanan purna jual. Ekonomi adalah faktor yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan bangsa. Ekonomi adalah simbol status pertumbuhan. Konsep manajemen pemasaran. Meskipun selama beberapa dekade banyak literatur telah berulang-ulang kali menekankan pentingnya mengadopsi filosofi konsep pemasaran. Allen 1999 Sedikit penelitian atau bahkan tidak ada penelitian yang khusus membahas dampak adopsi filosofi pemasaran terhadap kinerja organisasi pengekspor di Cina. Banyak penelitian empiris tentang konsep pemasaran terbatas pada studi yang mengukur sejauh mana konsep tersebut telah diadopsi oleh perusahaan AS. Tetapi studi semacam itu telah menghasilkan temuan yang beragam. Misalnya studi yang dilakukan oleh Levin 1960 menyatakan bahwa konsep pemasaran tidak banyak digunakan oleh perusahaan yang memasarkan barang konsumsi, dan perusahaan besar di Amerika Serikat telah menggunakan konsep pemasaran dibandingkan dengan perusahaan industri dan kecil. Hasil ini konsisten dengan temuan Barksdale dan Darden pada tahun 1971, bahwa presiden perusahaan dan ahli pemasaran percaya bahwa konsep pemasaran telah diadopsi sebagai filosofi operasi oleh sebagian besar perusahaan bisnis di Amerika Serikat. Menurut Ogun Mokum dan Fitzroy,
Pada tahun 1995, dalam melaksanakan pekerjaan pemasaran, suatu organisasi dapat menggunakan salah satu atau kombinasi dari filosofi atau konsep berikut yang digambarkan Kotler sebagai konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran sosial. Filosofi atau konsep yang sama dalam pemasaran tidak serta-merta dapat membantu semua jenis bisnis. Jadi, beda jenis bisnis besar juga filosofi manajemen pemasaran atau konsep pemasaran yang diterapkan. Bisnis yang sama sekali juga tidak serta-merta bisa menerapkan konsep pemasaran, karena itulah pemasaran dinyatakan sebagai sebuah seni. Untuk membahas hal ini, akan diuraikan dalam bentuk penjelasan dan contoh perusahaan yang menerapkan pemasaran disertai kelemahan dari masing-masing konsep. Ikuti terus. Konsep produksi. Konsep produksi adalah salah satu konsep bisnis tertua. Ini telah muncul pada awal abad ke-20 di Amerika Serikat. Menurut konsep ini, pelanggan lebih memilih produk yang murah dan mudah didapat yang dapat dijangkau di pasar tak jenuh. Dasar dari konsep ini adalah penekanan pada biaya produksi yang rendah, efisiensi produksi yang tinggi, dan produk massal, volume produksi yang besar. Singkatnya, sejumlah besar barang termurah. Ini sangat mirip dengan hukum Say yang mengatakan pasokan menciptakan permintaannya sendiri. Jadi perusahaan memproduksi produk dalam skala besar, memastikan bahwa produk tersebut dengan mudah tersedia di mana saja bagi pelanggan. Skala besar produksi produk membantu perusahaan untuk memanfaatkan skala ekonomi yang mengarah pada produk murah dan dengan demikian menarik lebih banyak pelanggan. Kelemahan dari konsep produksi adalah hanya berfokus pada produksi tetapi tidak pada kualitas produk yang dalam jangka panjang, sehingga dapat menyebabkan penurunan penjualan jika produk tidak sesuai standar. Konsep produk. Konsep produk menyatakan bahwa pelanggan atau konsumen lebih menyukai produk yang memiliki kualitas, kinerja, dan fitur tertinggi. Konsep produk adalah konsep wajib untuk memberikan produk terbaik kepada pelanggan sesuai permintaan dan harapan. Sebuah produk tidak lengkap dengan sendirinya dan membutuhkan faktor bisnis lain seperti pemasaran, distribusi, penjualan, layanan, dan lain-lain agar berhasil. Pentingnya konsep produk. Dengan menggunakan konsep produk, perusahaan dapat memberikan identitas pada produknya dan dapat menambah nilai fungsional serta kegunaan sehingga pelanggan yang dituju dapat memperoleh manfaat tersebut dan pada akhirnya membeli produk tersebut di pasar. Contoh konsep produk. Apple adalah salah satu perusahaan yang sangat menggarap konsep produk untuk memberikan produk terbaik pada konsumennya. Produk Apple dianggap berkualitas sangat tinggi dengan fitur inovatif dan performa hebat. Pelanggan mengejar produk Apple dan itu menciptakan daya tarik pemesanan. Keuntungan dan kerugian konsep produk. Keunggulan konsep produk adalah inovasi lebih banyak menggunakan konsep produk karena perusahaan menjamin untuk membuat produk yang lebih baik yang mengarah pada inovasi dan penemuan yang baik untuk semua orang. Meningkatkan benchmark. Keseluruhan dari penawaran di pasar karena pesaing juga mencoba untuk mencapai level yang sama dengan inovator yang mencoba memberikan produk terbaik. Kekurangannya adalah menghasilkan produk mahal untuk kebutuhan dasar karena semua produsen berusaha memberikan produk terbaik kepada pelanggan meskipun permintaan dapat dipenuhi. Pelanggan membutuhkan dukungan, layanan bersama dengan suatu produk. Jadi hanya berfokus pada fitur produk dapat menyebabkan tidak memberikan pengalaman pelanggan yang holistik. Konsep penjualan didasarkan pada premis bahwa pelanggan tidak akan membeli barang atau jasa merek Anda kecuali Anda melakukan aktivitas penjualan dan promosi dalam skala besar. Oleh karena itu, bisnis dan perusahaan harus melakukan kegiatan promosi dan pemasaran untuk mengakselerasi produknya di pasaran. Pelanggan memiliki kebutuhan batin dan tugas Anda adalah mengubah kebutuhan batin mereka menjadi membeli produk Anda melalui motivasi dan persuasi.
Konsep penjualan berfokus pada peningkatan penjualan baik yang dibutuhkan konsumen maupun tidak. Ini juga berarti Anda ingin meningkatkan transaksi penjualan daripada membangun hubungan dengannya. Ini didasarkan pada asumsi bahwa pelanggan akan menyukai produk tersebut. Jika Anda meyakinkan mereka dengan baik, pelanggan akan melupakan pengalaman membeli meskipun mereka tidak menyukai produk tersebut. Keunggulan konsep penjualan. Beberapa keuntungan utama dari konsep penjualan adalah sebagai berikut. Peningkatan penjualan. Jenis filosofi pemasaran membantu perusahaan meningkatkan volume penjualan mereka. Pasar kompetitif di mana-mana, dan jika perusahaan tidak dapat mengejar pelanggan untuk produk dan layanan mereka, maka akan sulit bagi bisnis untuk bertahan hidup. Karena perusahaan mencoba menargetkan sebagian besar pelanggan di pasar, dapat dimengerti bahwa produk akan terlihat oleh orang-orang yang ditargetkan ini. Jadi, ada dua keuntungan, yaitu menjual dan memasarkan produk dalam waktu yang bersamaan. Jika perusahaan tidak mengikuti konsep ini, maka perusahaan pelanggan tidak akan pernah berubah, dan mereka akan selalu membeli merek yang sudah mapan. Kekurangan konsep penjualan. Beberapa kekurangan dari konsep penjualan adalah sebagai berikut. 1. Mengabaikan kebutuhan pelanggan. Salah satu kelemahan dari konsep ini adalah menghindari kebutuhan dan keinginan dan fokus tetap pada penjualan produk dan jasa. Perusahaan menjual apapun yang mereka hasilkan daripada menyediakan apa yang diinginkan pelanggan. 2. Mengabaikan umpan balik dan ulasan pelanggan. Menurut konsep ini, perusahaan tidak memperhatikan tanggapan dan review dari pelanggan, yang mana tidak benar karena dengan bantuan umpan balik dari pelanggan, perusahaan dapat meningkatkan produknya karena tidak ada hal yang seperti itu. Perusahaan tidak akan pernah mengetahui komentar-komentar negatif yang dapat berdampak buruk bagi reputasi perusahaan. Contoh konsep penjualan, perusahaan asuransi, rencana pemakaman prabayar, menjual ensiklopedia, penjualan door-to-door. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran berorientasi pada pelanggan ini menempatkan pelanggan di tengah-tengah proses pemasaran, mencari tahu kebutuhan dan keinginan pelanggan, kemudian memuaskan kebutuhan tersebut dengan lebih baik daripada pesaing. Dalam pendekatan ini, pemasar mengatakan bahwa pelanggan selalu benar dan kebutuhan serta keinginannya harus didahulukan. Di sini strategi pemasaran berfokus pada menghasilkan keuntungan dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Perbedaan konsep penjualan dan konsep pemasaran. Selain pengertian di atas, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara kedua konsep tersebut yang dijabarkan pada poin-poin di bawah ini. 1. Dalam konsep penjualan, orientasi penjual adalah untuk menjaga bisnis dan produk yang dihasilkan. Sementara konsep pemasaran berorientasi kepada kepuasan konsumen. Konsep penjualan berusaha untuk memaksa konsumen berpikir tentang produk. Di sisi lain, konsep pemasaran akan mengarahkan produk agar dapat masuk ke dalam pikiran konsumen secara perlahan. 3. Konsep penjualan memiliki perencanaan bisnis jangka pendek dengan mengambil posisi yang baik di pasar, tetapi hanya untuk periode yang singkat. Sebaliknya, ada perencanaan matang yang berkonsentrasi. Konsep pemasaran sosial. Konsep pemasaran sosial didasarkan pada kesejahteraan keseluruhan masyarakat karena mempertanyakan strategi konsep pemasaran. Apa yang diinginkan pelanggan bukan berarti akan baik untuk mereka dalam jangka panjang. Apa yang Anda inginkan dan apa yang baik bagi Anda baik bagi Anda dan masyarakat secara keseluruhan adalah dua hal yang sangat berbeda. Misalnya, kita semua suka makanan manis, pedas, dan cepat saji. Kita semua menginginkan hal yang sama setiap kali kita pergi keluar. Tetapi tidak berarti hal itu baik untuk kesehatan kita juga dan kesehatan seluruh masyarakat. Maksud dan tujuan dari konsep pemasaran sosial adalah untuk membuat perusahaan menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab. Pasar sasaran. Ide pasar sasaran didasarkan pada konsep segmentasi pasar, pemikiran bahwa setiap pasar dengan permintaan yang berbeda
dalam kurung heterogen akan terdiri dari sejumlah pasar yang lebih kecil. Pemasar dapat mengidentifikasi segmen tersebut dan menetapkan target dengan mempertimbangkan karakteristik pelanggan potensial di segmen tersebut. Bauran pemasaran yang mungkin memenuhi kebutuhan mereka, tujuan program pemasaran perusahaan, dan berbagai faktor lainnya. Apa pentingnya bauran pemasaran? Semua elemen bauran pemasaran saling mempengaruhi. Mereka menyusun rencana bisnis untuk sebuah perusahaan dan ditangani dengan benar dapat memberikan kesuksesan besar. Tapi bila ditangani dengan salah, bisnis bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Bauran pemasaran membutuhkan banyak pemahaman, riset pasar, dan konsultasi dengan beberapa orang, mulai dari pengguna hingga perdagangan hingga manufaktur dan beberapa lainnya. Tugas utama pemasaran. Manajemen pemasaran harus melakukan serangkaian tugas yang diperlukan untuk sukses dalam pemasaran. Tugas dasar pemasaran adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. 2. Membuat sistem informasi pemasaran. 3. Bangun hubungan pelanggan. 4. Bangun merek yang kuat. 5. Tentukan bauran pemasaran. 6. Memberikan nilai. 7. Komunikasikan nilai. 8. Menciptakan pertumbuhan jangka panjang. 9. Implementasi dan pengendalian. Dan sekian dari saya. Semoga ringkasan dari saya bisa mendapatkan nilai yang bagus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.